Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanda Parselea dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada percobaan pemantulan cahaya dengan tujuan menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Baiklah, pada langkah pertama saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan meletakkan senter dan celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan, sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan adanya bunyi hukum Snellius. Kemudian pada langkah percobaan kedua, saya menggunakan busur derajat. Untuk mengukur sudut datang I, busur diletakkan dengan titik tengah tepat pada titik cahaya mengenai cermin. Dan garis 0 derajat sejajar dengan garis normal. Dari pengukuran sudut datang saya peroleh sebesar, ketika sudut datang besarnya 20 derajat, maka sudut pantulnya besarnya juga 20 derajat. Selanjutnya akan saya ulangi lagi pada percobaan. Ketika sudut datang besarnya 30 derajat, maka sudut pantulnya besarnya juga 30 derajat. Kemudian ketika sudut datang besarnya 40 derajat, maka sudut pantulnya juga 40 derajat. Selanjutnya, ketika sudut datang 50 derajat, maka sudut pantulnya juga 50 derajat. Ini terlihat bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga percobaan ini membuktikan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sekarang saya lanjut ke bagian bayangan pada cermin datar. Di sini saya menyalakan lilin dan menaruhnya di depan cermin. Bayangan lilin langsung terlihat jelas di belakang cermin. Ketika saya geser lilinnya ke kiri atau ke kanan, bayangan ikut bergerak ke arah yang sama. Dari pengamatan ini, ketika saya jauhkan lilinnya, bayangannya juga ikut menjauh. Dari pengamatan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa bayangan pada cermin datar itu bersifat tegak, maya, atau tidak bisa ditangkap layar. Ukurannya sama dengan benda aslinya dan letaknya sama
jauhnya dari cermin seperti bendanya. Percobaan selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung, cahaya tersebut dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Ketika saya jauhkan cermin cembung, maka cahayanya semakin luas. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung maya, tegak, diperkecil. Baiklah, selanjutnya cermin cekung. Di sini saya akan mengatur jarak benda adalah 10 cm dengan jarak bayangan yaitu 20 cm. Jarak bendanya 10 cm dan bayangannya 20 cm. Terlihat sini. Kemudian saya geser lagi dengan jarak 15 cm dan bayangannya 15 cm. Baiklah, di sini jarak bendanya sudah saya tempatkan pada jarak 25 cm dan jarak bayangannya adalah 15 cm. Di sini terlihat bayangan nyata terbalik dan diperkecil karena benda berada lebih jauh dari pusat kelengkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanda Prasedia dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, lampu senter beserta celah cahaya, balok kaca atau prisma, kertas putih, lilin, busur derajat, lensa cembung, penggaris 100 meter, dan layar atau tabir kertas. Baiklah, langkah pertama di sini saya akan menyusun lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca atau prisma. Saya nyalakan. Nah, di sini tampak sudut datang mengenai prisma dan sudut memantulkan sudut bias. Kita ukur menggunakan busur derajat. Dengan titik garis normal saya ambil 90 derajat. Di sini saya akan mengukur sudut bias pada titik 90 derajat. Di sini adalah sudut biasnya adalah 30 derajat. Baiklah, percobaan selanjutnya saya akan menggunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian akan saya geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Baiklah, di sini saya menggunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada tulisan di buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Di sini saya akan menempatkan lensa dan huruf dengan jarak yang dekat. Tampak sebuah tulisan pada lensa terlihat sangat jelas, dan ketika saya sedikit jauhkan lensa pada huruf, di sini tampak terlihat tulisannya membesar dan semakin jelas. Kemudian saya geserkan menjauhi huruf. Nah, di sini
tampak hurufnya tidak terlihat secara jelas atau kabur atau tidak tampak. Kemudian akan saya ukur antara huruf dan lensa di sini. Jika saya ambil menggunakan pada jarak 2 cm di sini terlihat jelas hurufnya pada lensa cembung. Kemudian saya ukur lagi pada jarak 5 cm. Di sini tulisannya terlihat hurufnya membesar. Kemudian saya ukur lagi pada jarak yang lebih jauh, sekitar 10 cm antara huruf dan lensa cembung. Di sini pada jarak 10 cm tulisan hurufnya tidak tampak atau kabur, tidak terlihat jelas. Baiklah, langkah percobaan selanjutnya saya akan mengatur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir layar putih. Ya, di sini saya sudah mengatur lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Di sini saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan dan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Di sini sudah saya posisikan untuk percobaan pertama. Pada tabir ini saya letakkan berada di 0 cm dan lensa saya letakkan di jarak 40 cm, sedangkan lilin saya letakkan pada jarak 80 cm. Di sini terlihat bayangan yang tampak adalah nyata, terbalik, dan tajam pada layar. Selanjutnya pada pengukuran kedua, saya akan menggeser lensa pada jarak 35 cm. Saya letakkan lensa dan lilin pada jarak 75 cm. Di sini terlihat bayangan tetap terlihat nyata dan terbalik. Selanjutnya, saya akan meletakkan lensa pada jarak 30 cm. Lilin saya tempatkan pada jarak 70 cm. Lilin saya tempatkan pada jarak 70 cm. Di sini bayangan kembali terbentuk nyata, terbalik, dan cukup jelas. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Langkah pertama di sini saya akan melakukan percobaan pada difraksi. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kaset CD dan senter. Pertama, kita akan mengamati difraksi cahaya. Difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika dilewati celah sempit atau benda tipis. Di sini saya menggunakan kaset karena kaset memiliki alur-alur kecil yang berfungsi seperti celah difraksi. Kemudian saya akan mengarahkan senter ke permukaan kaset dan pantulannya saya tangkap pada layar. Nah, di sini terlihat pola yang muncul adalah melengkung seperti pelangi. Pola ini muncul karena cahaya dibelokkan oleh celah-celah halus pada kaset. Ini yang disebut difraksi. Berikutnya kita akan melihat interferensi cahaya, yaitu peristiwa yang saling menguatkan dan melemahkan antar gelombang cahaya. Di sini saya masih menggunakan kaset. Kemudian kaset ini akan saya senteri. Nah, ketika cahaya senter jatuh ke kaset, alur-alur ini memecah cahaya menjadi banyak berkas kecil.
Berkas-berkas tersebut saling tumpang tindih dan menghasilkan pola warna yang teratur. Nah, di sini terlihat, kita dapat melihat garis-garis warna yang berulang. Nah, ini. Selanjutnya kita akan mengamati dispersi cahaya, yaitu pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Saya menggunakan wadah yang sudah saya isi dengan air sebagai media pembiasan. Kemudian akan saya tempatkan kaset ini ke dalam wadah. Kemudian akan saya senteri. Akan saya senteri pada permukaan air. Perhatikan, cahaya mulai terurai menjadi warna merah, ada warna hijau, kuning, ungu, warna pelangi. Nah, di sini dapat terlihat. Peristiwa ini terjadi karena setiap warna cahaya memiliki indeks bias yang berbeda sehingga dibelokkan dengan besaran yang tidak sama. Fenomena ini kita sebut dengan dispersi. Baiklah, demikian itu saja percobaan pada diffraksi, interferensi, dan dispersi yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih.